Masih di Desa Kerlang, Kabupaten Bener Meriah. Masih mau cari tanaman unik lagi nggak nih? Tapi kalau ini bukan dijadikan makanan atau shampoo, tapi untuk perlengkapan tradisi. Kalau ini sih nggak usah sampai masuk hutan ya, karena di sekitar kebun atau perkarangan rumah aja ada kok. Yang mau kita cari ini merupakan tanaman yang akan dijadikan tepung tawar untuk tradisi pasejuk kapal baru. Ini dia tanaman bebesi dan bedingin. Kedua tanaman ini biasa tumbuh liar di sekitar pekarangan rumah ataupun di kebun. Ini namanya bebesi dan dedingin. Biasanya hidup di pekarangan rumah maupun di hutan. Tumbuhan ini biasa digunakan sebagai tradisi pesejuk maupun tepung tawar. Tanaman dedingin yang memiliki daun yang lebar ini lebih dikenal dengan tanaman cocor bebek. Yang kita petik tidak usah banyak-banyak ya, cukup beberapa batang daun saja. Ini dia tanaman selanjutnya, yang bentuknya kayak rumput ini dinamakan tanaman tetegu. Kalau di Desa Kerlang, tanaman tetegu ini melambangkan kekuatan yang teguh hati dalam memimpin ataupun berusaha. Masih di tempat yang sama, ada tanaman kelulut. Bentuk daunnya mirip seperti anggur. Namun kalau kelulut, tidak merambat seperti tanaman anggur ya. Sekilas, tumbuhan ini mirip seperti tumbuhan anggur, namun tidak ada buahnya. Ini semua ke ipangan ibu? Oh, juga mengkorak was. Oh, renyah bu? Diramat, Masyarakat di sini biasanya menggunakan kelulut ini sebagai obat panas dalam. Bagi masyarakat Kerlang, tumbuhan kelulut ini melambangkan kesatuan. Karena kulit dari tumbuhan ini sangat kuat dan bisa dijadikan tali untuk menyatukan benda-benda bahkan untuk mengikat kayu bakar. Selanjutnya, tumbuhan keringan atau biasa disebut tanaman ringan. Tumbuhan ini dipercaya dapat meringankan beban, baik dalam kepemimpinan maupun dalam hal yang lain. Entah bu, kita kenalan si batang lain ni. Oh, cara ni. Bu, entah bu. Arah ini bu, yo. Hari-hari bu. Walaupun sudah banyak yang kita petik, tapi masih ada satu jenis tanaman yang sedang kita cari. Nah, akhirnya ketemu juga nih. Daun yang merah marun ini merupakan tanaman yang kita cari-cari. Wah, beruntung banget nih anak negeri, kita dapat satu tanaman ini. Karena tanaman ini jarang bisa tumbuh subur di kebun atau di pekarangan rumah, karena habitat aslinya itu di pedalaman hutan tropis yang cuacanya lebih sejuk. Kalau di Desa Kerlang, tanaman ini disebut tanaman celala, karena memiliki daun yang berwarna merah cerah. Bisa ji, celala ini bisa dijadikan tanaman hias. Ada yang merah, ada yang kayak rumput juga. Semua ini digunakan untuk tradisi pesejuk. Tapi anak negeri, ada syaratnya. Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk hitanan 3 tumbuhan. Kalau untuk pernikahan 5 tumbuhan. Dan untuk pesejuk kapal yang baru nanti menggunakan 7 tumbuhan. Setelah kita ngumpulin tumbuhan tadi, kita mau masak bertih dan kunyit. Nah, ini makanan yang disajikan untuk tradisi pesejuk kapal. Sini merapat, yang penasaran cara masak gabah padinya. Bertih merupakan makanan khas dari Tanah Gayo yang terbuat dari gabah padi yang digoreng tanpa menggunakan minyak. Pertama, wajannya harus dipanaskan terlebih dahulu. Setelah itu, baru dimasukkan gabah padinya. Lalu kita gongseng atau menggoreng tanpa menggunakan minyak. Untuk menggongseng gabah padi ini, ada yang harus diperhatikan nih anak negeri. Kita tidak boleh menggunakan bahan yang terbuat dari kayu. Kita harus menggunakan bahan yang terbuat dari kelapa sawit maupun daun pinang. Tujuannya agar gabah padi ini mudah mekar dan tidak mudah gosong.
Tuh lihat, gabah padinya sudah kayak popcorn kan? Kalau mau cepat mekar harus terus diaduk seperti ini ya. Kalau tidak diaduk nanti cepat gosong. Kalau sudah kita angkat. Nah selanjutnya gabah yang sudah mekar ini kita taruh di dalam tampah. Dan bersihkan sisa-sisa gabah yang masih menempel. Ya membersihkannya mirip seperti sedang membersihkan beras. Ya, wah ibu. Ino. Una, keke babu. Oh, babu. Babu, ingat ini bu. Kalau bertihnya sudah matang, sekarang kita tinggal buat beras ketannya. Pertama, kita parut kelapanya terlebih dahulu. Kelapa yang sudah diparut tadi ditambahkan air dan kita peras untuk diambil santannya. Setelah itu beras ketan yang sudah dibersihkan lalu ditambah dengan santan kelapa. Setelah itu masak sampai menjadi nasi ketan. Oh iya, untuk bahan pelengkapnya menggunakan gula aren dan kelapa parut. Pertama gula arennya kita iris kecil-kecil seperti ini. Setelah itu masak dengan air sehingga menjadi karamel. Setelah kental, baru tambahkan parutan kelapa. Lalu aduk hingga parutan kelapanya tercampur dengan gula arennya. Kalau sudah, tinggal kita sajikan dengan nasi ketan yang sudah matang. Kalau di desa Kerlang, makanan nasi ketan gula aren ini dinamakan kunyit. Eits, jangan dimakan dulu ya. Soalnya makanan-makanan yang kita masak ini akan dimakan ketika tradisi pasejek kapal nanti. Sekarang kita ke puncak acaranya yaitu tradisi pasejek kapal baru. Kapal yang baru dibuat di tukang kayu ini akan dibawa ke pinggir sungai untuk dilakukan tradisi pasejek. Kapal yang sudah dibuat merupakan kapal atau sampan motor untuk pencari ikan di sungai. Kelihatannya sih kecil, tapi ini berat juga loh anak negeri. Setelah kapal ini ditaruh di pinggir sungai, baru kita akan memulai tradisi pasejek kapal baru yang baru. Sebelum kita mulai pasejok kapal, kita sudah melakukan kenduri tadi. Nah, di sini ada makanan bertih yang memiliki makna seperti rukun iman dan rukun Islam. Setelah membaca doa bersama-sama, baru deh kita mulai tradisi pasejok kapalnya. Kalau tradisi pasejok harus ada yang namanya tepung tawar. Tepung tawar biasanya terdiri dari beberapa tanaman yang ditaruh di wadah yang sudah diisi air dan beras. Tradisi pasejek ini merupakan tradisi di Aceh yang masih dipertahankan sampai sekarang. Biasa Ji, proses ini digelar terhadap manusia atau benda mati. Tujuannya untuk mendapatkan keberkahan atau keselamatan. Kalau untuk kapal baru, agar kapal ini dapat memberikan rizki yang baik bagi pemilik kapal. Pada pelaksanaannya, tradisi pasejek ini akan dipimpin oleh tokoh agama dan tokoh adat setempat. Selanjutnya, air dari tanaman tepung tawar yang akan dicipratkan ke beberapa bagian kapal. Tradisi pasejek ini biasa dilakukan ketika acara-acara besar di Aceh. Misalkan acara pernikahan, khitan, dan syukuran rumah maupun kapal baru. Setelah tradisi pasejek selesai, tandanya kapal baru ini siap untuk dipakai di sungai. Langsung deh kita gotong lagi perahunya. Ayo bapak-bapak, walaupun berat kita tetap semangat. Setelah kita melakukan pasejek kapal, sekarang kita bawa kapalnya ke pinggir sungai. Nah, ini berat sekali karena menggunakan kayu medang arah. Kira-kira beratnya 100 kilo lebih. Kapal nelayan ini walaupun terlihat tidak terlalu besar, tapi ternyata berat juga anak negeri. Soalnya kapal ini terbuat dari kayu pedang arah yang kokoh dan cukup berat. Setelah sampai ke tepi sungai, kita angkat lagi sampai ke tengah sungai sampai kapalnya siap untuk digunakan. Kalau sudah, pemilik kapal akan menaiki kapalnya dan mencoba langsung kapalnya berlayar di sungai. Wah, ternyata jalan kapalnya. Mantap nih.
Setelah kapalnya dapat digunakan dengan baik, nah tradisi ini ditutup dengan makan kenduri atau makan secara bersama-sama. Makanannya ternyata tentunya yang sudah dimasak lon tadi. Ada kunyit atau nasi ketan, ada juga nih yang harus ada, yaitu bertih yang terbuat dari gaba padi. Tapi bertihnya ditambah dengan 4 buah pisang dan 1 butir telur. Setelah mengangkat kapal tadi, warga di sini biasa menutup tradisi dengan makan bersama. Ini nih ada masakan yang saya masak tadi, ada bertih dan ada kunyit, Ama ya. Dan ada tambahan makanan lainnya seperti apam dan ayam gulai. Kenduri merupakan perwujudan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tradisi ini dilakukan dengan menjamu saudara, tetangga atau kerabat, terutama yang kurang mampu untuk makan bersama-sama. Kenduri ini berbeda-beda sebutannya, tergantung pada bulan dan kegiatan apa kenduri itu digelar. Misalnya, kenduri khitan, kenduri syukuran kapal baru, dan kenduri Maulid Nabi.